Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Erni. Siapa yang pagi hari ini siap beribadah kepada Tuhan? Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Semua angkat tangan. Saya Kak. Nah, yang siap beribadah kepada Tuhan, kita mau buka hati, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Benar kan adik-adik? Nah, yang mau menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh, ayo kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali hadir kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan Yesus lewat pujian kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan mempersembahkan terbaik bagi Tuhan lewat pujian kami ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya berdiri, gak ada yang duduk. Oke, kalian aja berdiri nih. Kita siap-siap menyenangkan hati Tuhan. Oke? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, ulangi lagi dari apa yuk? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus.
tangannya. Waduh, tapi keren deh kalian semua. Walaupun kalian bingung, apalagi yang kecil-kecil ya. Wah, dari begini, L. Coba baca. L, O, V. Iya, ini huruf besar semua ya. Wah, begini, L, O, V. Y, kakinya diangkat satu. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau duduk diam, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, tadi kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian. Sekarang kita mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita sebagaimana kita ada saat ini, kita diberikan badan yang sehat, kesehatan dari Tuhan ya tentunya. Nah, oleh karena itu, ayo kita naikkan pujian dan kita membuka hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Itu ada karena kasih.
Kami bersyukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati apa yang Engkau Tuhan beri pada setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu. Ajar setiap kami untuk duduk diam Tuhan. Ajar setiap kami anak-anak-Mu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Bukakan pengertian kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, berbicara pada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Dan kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan Kak Linda bisa menjumpai adik-adik dalam ibadah Ebenezer Kids pada hari ini. Kak Linda percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yuk. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah, kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kami, urapi Kak Linda yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga urapi adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami sama-sama mengerti firman Tuhan dan kami sama-sama bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik boleh ambil sikap yang baik, sikap yang nyaman, duduk yang nyaman supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya sudah siap? Oke, Kak Linda mau tanya. Ada yang sudah pernah naik pesawat terbang? Saya belum Kak. Iya, kemudian ada yang sudah pernah naik kereta. Wah, saya udah. Joel angkat tangan, dia sudah sering naik kereta api. Rutenya dari stasiun Bekasi, stasiun Kranji ke mana? Gondang Dia, itu ke gereja ya. Kemudian ada yang sudah pernah naik mobil atau motor. Wah, itu semua kita sudah pernah. Ya adik-adik, terus apa hubungannya Kak? Pesawat terbang, kereta api, mobil, motor, kenapa? Ya adik-adik tahu kalau sebuah pesawat terbang sebelum dia pesawat itu bisa membawa penumpang dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, itu terlebih dahulu diperiksa. Dipastikan bahwa pesawat ini layak untuk terbang, layak untuk membawa penumpang. Kemudian demikian juga dengan kereta api. Kereta api juga harus dipastikan ada orang-orang yang memastikan, memeriksa kalau kereta api ini layak untuk membawa penumpang juga. Kalau enggak layak, kalau keretanya rusak, keretanya harus masuk bengkel. Ada loh adik-adik bengkel untuk kereta api. Lalu demikian juga dengan mobil atau motor. Biasanya kan orang tua kalian suka bilang, oh mobilnya mau masuk bengkel dulu untuk beberapa hari, mau cek atau mau periksa dulu semuanya supaya bisa berfungsi dengan baik, berfungsi dengan benar, dan bisa dipakai, dipergunakan oleh orang tua kalian. Demikian juga adik-adik dengan tubuh kita, dengan badan kita ini, supaya bisa tetap sehat, harus
dirawat. Ya, seperti tadi pesawat terbang, kereta api, mobil, motor dirawat juga. Demikian juga dengan tubuh kita ini harus dirawat dengan baik supaya tetap sehat. Karena kesehatan kita itu juga adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana sih caranya supaya kita bisa merawat tubuh kita ini supaya tetap sehat? Gimana caranya? Nah, kita mau belajar hari ini 3 hal aja ya adik-adik, supaya kita bisa merawat badan kita, tubuh kita tetap sehat. Pertama, caranya adalah dengan makan dan minum yang cukup. Iya, badan kita ini harus diberi makan dan minum yang cukup. Nggak boleh terlalu berlebihan juga. Harus cukup dan harus apa? Harus bervariasi. Harus mau makan sayur. Ayo, ada nggak yang nggak pernah makan sayur? Aduh, ada nggak adik-adik? Tentunya nggak ada ya. Tapi ada tuh yang angkat tangan. Aku nggak suka sayur, Kak. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya aku nggak mau makan sayur. Wow, nggak boleh kayak gitu. Karena sayur itu baik buat kesehatan kita, baik buat badan kita ya adik-adik. Kemudian, ada nggak yang tidak suka makan ikan? Aku pokoknya makan yang lain-lain aja, Kak. Yang penting tidak ikan. Wah, kenapa? Bau, amis. Ya, rugi ya kalau nggak mau makan ikan. Kalau nggak suka makan ikan. Banyak gizi, banyak vitamin juga yang ada dalam ikan. Jadi harus mau makan sayur, makan ikan, makan apa lagi? Tahu tempe. Oh iya, tahu tempe juga sehat adik-adik buat kesehatan kita. Makan apa lagi? Telur. Iya, ada yang suka banget makan telur. Ada yang nggak mau sama sekali makan telur. Yang nggak mau makan telur harus mau ya. Karena itu juga baik buat kesehatan kita. Harus juga apa lagi adik-adik? Minum yang cukup. Ayo, suka denger nggak orang tua kalian ingetin terus? Jangan lupa minum air putih. Ada nggak yang sering denger kalimat seperti itu? Pasti ada, orang tuanya sering ingetin supaya adik-adik tidak lupa minum air putih. Kenapa ya? Karena air putih itu penting buat kesehatan kita juga, buat badan kita juga. Ya kadang-kadang ya kalau sudah duduk, belajar atau sudah asyik main game, sampai lupa sama yang namanya minum air putih. Padahal air putih itu sangat penting buat badan kita. Ya. Kemudian apalagi yang harus kita buat supaya kita dapat merawat tubuh kita ini? Apa adik-adik ada yang tahu? Iya, istirahat yang cukup. Badan kita ini nggak boleh terus-terusan dipakai untuk belajar atau terus-terusan dipakai untuk bermain game. Harus ada saatnya untuk istirahat. Karena pasti juga badan ini capek. Harus istirahat yang cukup. Kalau malam harus tidur berapa jam? Ada yang tahu nggak? Minimal 8 jam istirahatnya ya untuk adik-adik supaya badannya bisa bertumbuh dengan baik, supaya bisa tetap sehat. Oke, kemudian yang ketiga apalagi yang tidak kalah pentingnya tentunya dari makan minum, kemudian istirahat yang cukup. Apa adik-adik? Berdoa. Iya, tadi jasmani, makan dan minum. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah terus berdoa. Minta sama Tuhan supaya terus diberikan kesehatan. Ya, supaya kita tetap sehat dan tetap kuat. Sekarang adik-adik, kenapa sih aku harus makan sayur? Aku harus dipaksa minum air putih yang cukup? Kenapa aku harus
makan ikan. Kenapa coba? Badan-badanku. Kenapa dipaksa-paksa? Nah, ternyata di firman Tuhan ada dibilang bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bukan punya kita sendiri. Jadi harus dijaga dan dirawat. Kita buka firman Tuhannya ya adik-adik. Di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. Yuk baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi badan kita ini adalah bait Allah. Bait Allah itu apa sih Kak? Tempat Tuhan diam. Wow, ternyata tubuh Kak Linda ini bukan punya Kak Linda sendiri. Tetapi ada Tuhan, ada Allah yang diam di dalam tubuh ini, di dalam badan ini. Jadi nggak boleh mau-maunya sendiri. Harus dijaga, harus dirawat supaya tetap sehat. Ya adik-adik, supaya dengan kesehatan itu kita bisa apa? Kita bisa sekolah, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa bekerja, ya, kita bisa bermain juga. Kalau lagi sakit, adik-adik disuruh main, mau nggak? Kalau lagi sakit, aduh sakit perut, terus mamanya bilang, ayo main aja, pasti nggak mau. Maunya di mana? Tempat tidur, maunya boboan aja, sakit perut. Atau kalau lagi apa misalnya sakit gigi, disuruh sama mamanya, ayo main aja, dipanggil temennya, main yuk. Nggak mau kan? Karena ya lagi sakit gigi. Jadi supaya kita bisa bermain, kita bisa belajar, kita bisa beribadah, kita bisa bekerja, kita harus sehat, harus merawat tubuh kita. Ya adik-adik, nggak terasa loh kita sudah 1 tahun. Kak Linda inget banget bulan Maret tahun 2020 itu pertama kali Kak Linda menyampaikan firman Tuhan atau memimpin pujian mungkin secara online. Baru pertama kali itu adik-adik. Dan sekarang udah bulan Maret tahun 2021. Sudah 1 tahun ya kita nggak ketemu secara langsung. Kak Linda nggak bisa ngeliat adik-adik secara langsung. Nggak taunya kalau ketemu nanti Kak Linda kaget. Wah udah makin besar ya. Udah makin tinggi ya adik-adik. Nah sudah 1 tahun kita nggak bisa ketemu karena ada pandemi. Ada yang namanya virus corona. Adik-adik inget nggak selama setahun ini apa yang selalu Kak Jen ingetin ke adik-adik? Tiap minggu tuh diingetin kepada adik-adik. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Pakai masker. Kemudian rajin cuci tangan. Iya betul. Sekarang supaya adik-adik lebih ingat lagi, nggak lupa. Walaupun mungkin aku udah bosen Kak, tiap minggu diingetin itu. Di rumah juga papa mama selalu ingetin itu. Oma opa juga selalu ingetin. Udah bosen aku Kak. Nggak boleh bosen. Tetap harus dilakukan. Yang namanya apa tadi? Cuci tangan dan pakai masker. Sebentar Kak Linda mau tunjukkan 2 eksperimen supaya adik-adik tidak akan lupa. Oke, siap ya? Percobaan yang pertama kita akan lihat apa yang terjadi ketika merica yang ada dalam air bertemu dengan sabun ya. Di situ sudah ada air bersih, kemudian sabun dan merica. Kita mulai. Tuangkan merica ke dalam air bersih. Yang banyak Joel taruhnya. Iya, cukup. Kemudian jarinya
oleskan sabun. Ya. Lalu sekarang di jari yang sudah ada sabunnya diletakkan ke dalam piring yang sudah berisi merica dan air bersih tadi. Coba kita lihat apa yang terjadi. Wow, apa itu ya? Mericanya menjauh. Mericanya menjauh dari tangan yang sudah ada sabunnya. Nah, itu apa artinya ya adik-adik? Kalau misalnya nih ya, merica tadi itu virus corona misalnya. Kemudian tangan adik-adik selalu rajin dicuci bersih, rajin cuci tangan. Nah, virus nggak berani deket-deket ternyata tuh, lihat ya. Coba lebih dekat lagi. Mericanya menjauh dari tangan yang ada sabunnya. Ya. Eksperimen berikutnya adalah Kak Linda mau coba meniup lilin ini dengan menggunakan masker. Kita hitung sampai 3 ya adik-adik. Kak Linda coba tiup lilin ini bisa mati atau enggak. Kita coba lihat. 1, 2, 3. Enggak mati. Coba sekali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Wow, enggak mati juga apinya. Coba kalau buka masker, tiup lilinnya. Enggak mati juga, Kak Linda lemes ya. Mati apinya. Jadi ini membuktikan bahwa kita harus memakai masker medis kalau berada di luar rumah. Adik-adik jalan pergi kemana-mana harus sekarang menggunakan masker. Untuk apa? Untuk melindungi adik-adik dari paparan atau dari apa ya, misalnya orang ngomong-ngomong, kita nggak kena tuh air liurnya. Ya kan kalau ngomong ada droplet ya adik-adik keluar dari mulut, kita nggak kena karena kita menggunakan masker. Demikian juga kita kalau ngomong sama orang, kita juga nggak menularkan apapun kepada orang itu karena kita menggunakan masker. Ya, jadi tadi dari eksperimen yang pertama harus rajin cuci tangan. Eksperimen yang tadi barusan harus menggunakan masker. Jangan lupa, seperti yang setiap minggu Kak Jen selalu ingetin untuk adik-adik dan juga untuk kita semua. Tetapi yang paling utama adalah kita harus terus berdoa. Minta supaya Tuhan sendiri yang menolong kita, Tuhan sendiri yang melindungi kita. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah sampai di akhir cerita firman Tuhan pada saat ini. Kakak mau kasih ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan minggu depan terambil dari kitab 1 Tawarikh 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, adik-adik hafalkan ayat hafalan ini. Kayaknya udah pernah ya waktu tahun kemarin Kak Linda ingat. Waktu itu Bunda yang cerita, Kak Nining yang cerita. Ayat hafalannya ini. Sekarang diingetin lagi supaya kita kembali ingat. Ya, demikian firman Tuhan pada saat ini. Semuanya boleh sikap berdoa, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah EHK kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kami harus merawat tubuh kami, merawat kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta hikmat dari Tuhan, supaya Engkau berikan kami hikmat
kami dapat merawat kesehatan kami. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami, menjagai kami, menjagai keluar masuk kami, dimanapun kami pergi dan berada, menjauhkan kami dari segala macam sakit penyakit dan segala macam virus. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan yang sempurna atas anak-anak EHK di rumah, orang tua, dan kami semua ya Tuhan. Kami percaya Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.